walau mimpi-mimpi di langit yang sama. Program kuliah kerja nyata adalah suatu program pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktek dengan tujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks masyarakat. Program kuliah kerja nyata untuk mengoptimalkan maksud dan tujuan perguruan tinggi, yakni menghasilkan sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat dan mampu memberi solusi permasalahan secara efektif dan efisien, membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan wawasan berpikir yang luas. Kami dari kelompok 2 KKN Tematik Institut Agama Islam Uluwiyah siap melaksanakan KKN dengan tema pemberdayaan masyarakat tepian sungai melalui pendekatan keagamaan, pendidikan, dan kearifan lokal untuk keberlanjutan sosial dan lingkungan di Desa Kedung Bojok. Selamat datang di Desa Kedung Bojok. Desa dengan kekayaan alam yang melimpah dan masyarakat yang ramah. Desa Kedung Bojok adalah desa yang terletak di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Merupakan desa yang memiliki luas 195,745 hektar yang terbagi menjadi 6 dusun, yakni Dusun Kedung Klinter, Dusun Kedung Bojok Lor, Dusun Kedung Ploso, Dusun Kedung Bojok Wetan, Dusun Kedung Bojok Kulon, dan Dusun Ngasem. Dengan total jumlah penduduk yang berjumlah 1.628 laki-laki dan 1.712 perempuan. Secara geografis, Desa Kedung Bojok berbatasan dengan Desa Singogalih di sebelah timur, Desa Meliriprowo di sebelah barat, Desa Lengkong di sebelah selatan, dan Desa Gampingrowo di sebelah utara. Sedangkan secara astronomis, Desa Kedung Bojok terletak pada 7 derajat 27 detik 21 menit lintang selatan, 112 derajat 29 detik 31 menit bujur timur. Mayoritas penduduk Desa Kedung Bojok bekerja sebagai petani. Selain itu, masyarakat Kedung Bojok bekerja sebagai pedagang dan pegawai swasta. Desa Kedung Bojok merupakan salah satu pedesaan yang memiliki karakteristik khusus dalam bidang kearifan lokal. Desa Kedung Bojok memiliki aset yang paling berharga dalam bidang sejarah, yakni museum dan situs Alastrik, yang dimana Alastrik sendiri merupakan tempat cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Uluwiyah, kami dari peserta KKN mau tanya tentang Museum Alastrik ini, Pak. Sebelumnya bagaimana sejarah berdirinya Museum Alastrik ini, Pak? Yang pertama, sejarah berdirinya Museum Alastrik ini bermula dari temuan struktur pada tanggal 3 Februari di tahun 2018 di area barat makam Dusun Kedung Klinter. Warga menemukan
struktur bata yang diduga itu sebuah pagar suatu bangunan. Dan di area makam tersendiri banyak terdapat temuan-temuan lepas benda-benda cagar budaya yang diidentifikasi merupakan salah satu benda bahwasanya di sini pernah ada hunian di era klasik. Sejak adanya temuan tersebut, Bapak Muhammad Al-Ridho selaku kepala desa berinisiatif membuat museum desa yang sekarang dinamakan Museum Alastrik. Untuk nama Alastrik sendiri itu didapat dari mana, Pak? Alastrik itu sendiri kita mengambil dari sebuah nama hutan atau pemberian tanah perdikan oleh Raja Jayakatwang, karena disinyalir diduga karena masih Banto tarik ini yaitu tempat Majapahit berdiri. Ya, Majapahit yang pertama kan di Alastrik. Sekarang kemungkinan berubah menjadi konsonan, ada tambahan konsonan vokal, trik menjadi tarik. Di dalamnya terdapat apa saja, Pak? Benda-benda yang ada di Museum Alastrik, yang pertama ada batu Jaladwara, terus batu Dorpal, uang-uang kuno era Majapahit dan juga era kolonial ada, kemudian batu pipisan, juga peralatan masak baik dari tembikar maupun dari keramik, dan juga banyak sekali terakota yang ditemukan di area persawahan dan juga area sekitar makam Dusun Gedung Lintar. Batu Jaladwara itu digunakan untuk apa dulu? Kalau dilihat dari segi fungsinya, batu Jaladwara itu sebagai pancuran air. Dalam artian kalau sekarang kan tempat keluarnya air, dari bentuknya bisa dilihat seperti pancuran yang ada di Candi Tikus untuk yang sekarang. Bentuknya hampir sama, berarti kalau dikorelasikan berarti yang ditemukan warga di area sekitar makam Gedung Linter ini kan berarti kan sejaman dengan era Majapahit. Jadi ini masih ada kaitannya dengan Majapahit ya, Pak? Ya, kalau dilihat dari segi tinggalan, persamaan tinggalan itu ya eranya Majapahit. Trik sendiri yang dimaksud itu bagaimana, Pak? Apa trik suatu apa gitu? Apa gimana? Untuk trik sendiri merupakan yaitu tadi sebuah nama hutan atau sebuah nama alas. Alas kan berarti hutan. Alas trik ini pemberian dari Raja Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang setelah Raden Wijaya meminta pengampunan setelah perang Kerajaan Singosari dengan Kediri atau Gelang-Gelangnya sekarang. Jadi Raden Wijaya singgah di sini gitu, Pak? Kalau menurut sumber para raton bukan singgah, melainkan mendirikan desa di sini, kemudian membentuk kekuatan untuk menyerang kembali Raja Gelang-Gelang, sehingga Kerajaan Gelang-Gelang kan bisa dikalahkan, dan yang semula trik ini kan atau Majapahit ini yang ada di Alastrik ini kan hanya berupa desa, kemudian bisa menjadi sebuah kerajaan. Karena tidak dipungkiri Raden Wijaya sendiri merupakan cucu seorang raja dan juga menantu seorang Raja Singosari. Apa ada pesan untuk anak-anak generasi zaman sekarang tentang sejarah, bagaimana cara memelihara, bagaimana cara menghargai sejarah? Ya, untuk pesan-pesan generasi muda yang sekarang, kita jaga, mari kita rawat tinggalan-tinggalan yang ada di Alastrik ini, khususnya
yang ada di Desa Gedung Bojok, walaupun ini cuma serpian, walaupun ini cuma pecahan, ini bukti otentik ya, bahwasanya Majapahit itu pernah ada di latah tari ini sendiri. Kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak merawat, cerita itu hanya sekedar cerita, tidak ada bukti otentik sama sekali. Selain dengan aset kearifan lokal yang menarik, Desa Gedung Bojok juga memiliki aset pendidikan yang begitu besar. Karena di Desa Gedung Bojok terdapat pendidikan dari jenjang PAUD hingga jenjang SMP. Tak hanya itu, Desa Gedung Bojok juga terdapat lembaga pendidikan Sekolah Orang Tua Hebat. Dalam jenjang pendidikan PAUD hingga SMP, di Desa Gedung Bojok terdapat PAUD Kamboja, TK Dharma Wanita, RA Al-Amin, SDIT Al-Munawir, SDN Gedung Bojok, dan SMPN 2 Tarik. Tak hanya pendidikan formal di Desa Gedung Bojok, desa ini juga memiliki beberapa pendidikan non-formal, antara lain Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah. Pesan anak-anak KKN di Gedung Bojok, alhamdulillah saya sebagai kepala desa mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu dalam segala acara, dari acara keposyanduan, acara balita posyandu itu ya, saya dibantu. Terus dalam acara kemarin Ruah Deso, sangat-sangat terima kasih karena sudah membantu dari pembuatan awal gunungan, dari gunungan sayuran dan gunungan snack. Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik, dan juga anak-anak sangat membantu sekali karena kalau kita mengandalkan di sini saja insya Allah kurang maksimal, tapi dengan bantuan anak-anak KKN sangat terbantu sekali. Dalam sunyi yang bersahaja, di antara hamparan sawah dan senyum ramah, kami melangkah sebagai tamu, belajar sebagai keluarga. Di desa ini, waktu seakan melambat, memberi ruang bagi kenangan untuk tumbuh, bagi cerita untuk mengakar. Setiap pagi yang dingin, setiap tawa anak-anak di jalan setapak, setiap sapa hangat dari penduduknya, menjadi warna dalam kisah pengabdian ini. Kami datang dengan ilmu, tapi pulang dengan kebijaksanaan. Inilah jejak kuliah kerja nyata kami, tentang kebersamaan, tentang kehidupan, tentang cinta yang sederhana tetapi bermakna. KKN tematik Desa Gedung Bojok.